Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pendekatan penyusunan anggaran. Saya Zulfana Widi Darmayani dengan NIM 2021-420060. Saya Delia Agustin dengan NIM 20214214-265. Saya Yulia Salsa dengan NIM 2021-420064. Yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan penganggaran tradisional sering disebut metode objektif expenditures incremental maupun line item. Sebutan incremental mengandung pengertian bahwa penentuan setiap jenis dan jumlah biaya yang ada pada anggaran belanja dari suatu periode anggaran tertentu didasarkan pada persentase kenaikan tertentu dari setiap jenis dan jumlah biaya yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa setiap jenis biaya akan dinaikkan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relatif sama, tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya. Ciri-ciri pendekatan tradisional itu yang pertama ada disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi, sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja suatu organisasi. Yang kedua, bertujuan membatasi pengeluaran atau pengendalian belanja organisasi. Yang ketiga, umumnya bersifat incremental. Di sini ada contoh anggaran tradisionalnya. Ada anggaran Polres Damai. Gaji belanja gajinya itu 15 juta, belanja peralatannya 18.500.000, belanja makanannya 7.500.000, belanja perjalanan 5.600.000, belanja lain-lainnya 1.400.000. Jumlahnya jadinya 48 juta. Pendekatan ini bertujuan mengendalikan pengeluaran dengan lebih baik. Jika kita membaca jenis anggaran seperti ini, maka kita akan memiliki bayangan yang jelas tentang pos-pos yang menjadi pengeluaran dan kontrol yang baik atas pengeluaran tersebut. Tabel di samping dapat dikolaborasi lebih lanjut dalam bentuk tabel berikut dalam jumlah rangka pengendalian yang lebih detail. Dari figur di samping dapat dilihat bahwa pengendalian anggaran dapat dilakukan dengan lebih baik apabila pos atau komponen anggaran dinyatakan pada tingkat yang paling terperinci. Keuntungan pendekatan tradisional itu bentuknya sederhana dan mudah dipersiapkan. Kalau kelemahan pendekatannya ada 5. Yang pertama, terpaku pada sumber daya yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, akuntabilitas dipusatkan pada suatu konsep yang hanya mengacu pada nilai uang dan bukan pada hasil atau manfaat suatu program. Yang ketiga, tidak mampu memberikan informasi yang cukup untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Yang keempat, kebanyakan pos-pos anggaran tidak diharuskan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Yang kelima, mendorong pengambilan keputusan yang salah. Selanjutnya, ada pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja dikenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan pabrik. Yaitu di sini ada contoh anggaran kinerja. Indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan komponen terpenting dalam penganggaran berbasis kinerja. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah diterapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, input, keluaran output, hasil outcome, manfaat benefit, dan dampak impact. Beberapa contoh sederhana mengenai indikator kinerja. Yang pertama ada kegiatan, yaitu penyelenggaraan kelompok belajar membaca dan menulis. Yang pertama itu ada input, yaitu ruangan, pengajar, peserta, perlengkapan belajar. Yang kedua ada output, penyelenggaraan 5 kelompok belajar. Yang ketiga ada outcome, menurunnya tingkat buta huruf sampai level 0%.
Yang kedua yaitu kegiatannya membangun jembatan. Yang pertama ada input, yaitu material dan tenaga kerja. Yang kedua ada output, yaitu terbangunnya jembatan sepanjang 200 meter. Yang ketiga ada outcome, yaitu jumlah perdagangan meningkat 2 kali lipat antara dua wilayah yang terhubung oleh jembatan. Berikutnya ada pendekatan sistem perencanaan program dan anggaran terpadu, Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). PPBS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan pembuatan program dan penganggaran. Berikut konsep PPBS. Dengan demikian, PPBS dapat dipahami sebagai sebuah sistem penganggaran dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, PPBS merupakan satu kesatuan dengan tahap perencanaan. Yang kedua, pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas yang diderifikasikan dari visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan. Yang ketiga, indikator kinerja disusun dan dikembangkan secara terintegrasi dengan sasaran strategis yang ada di dokumen perencanaan. Yang keempat, dalam tingkat yang lebih maju, pendekatan ini memperhitungkan kebutuhan biaya dalam jangka menengah sebagai upaya konsistensi dengan sasaran strategis. Selanjutnya, sebuah anggaran adalah suatu instrumen untuk mengimplementasikan rencana jangka panjang, tidak seperti penganggaran tradisional atau line item budget, di mana pengambilan keputusan anggaran dilakukan dari bawah ke atas, top down, yang berfokus pada nilai pengeluaran. Pengambilan keputusan dalam PPBS utamanya dilakukan sebagai kombinasi antara pengambilan keputusan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau bottom up. PPBS juga berbeda dengan penganggaran tradisional dalam hal pengukuran atau penilaian hasil alokasi sumber daya. PPBS mempunyai sudut pandang waktu yang lebih luas karena kebutuhan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan yang kerangka waktunya memang lebih dari 1 tahun. Di sini ada tabel tahapan dalam PPBS. Selanjutnya ada logical framework. Salah satu teknik melaksanakan PPBS adalah teknik yang disebut logical framework approach atau LFI. Teknik ini merupakan suatu metode yang membantu dalam mendesain program atau kegiatan yang berorientasi kepada hasil atau kinerja. LFI pertama kali dikembangkan oleh Leon J. Rosenberg pada tahun 1969 yang saat itu menjalankan kontrak kerja sama dengan USAID. Konsep ini banyak digunakan dalam membantu mendesain program dan kegiatan dari organisasi-organisasi dunia, antara lain World Bank. Berikut langkah-langkah logical framework dalam mendesain program dan kegiatan atau diistilahkan dengan proyek dalam LFI. Yang pertama, tentukan sudut pandang atau point of view. Yang kedua, ada tentukan project development objective. Yang ketiga, tentukan output yang dihasilkan dalam proyek yang dilaksanakan. Yang keempat, tentukan aktivitas yang akan dijalankan yang mengarah pada pencapaian impact. Yang kelima, tentukan input yang akan digunakan dalam menjalankan proyek. Yang keenam, ada tentukan indikator kinerja. Yang ketujuh, ada tentukan asumsi dan risiko. Yang ke-8, monitoring dan evaluasi. Dan yang ke-9, means of verification. Selanjutnya, pendekatan zero base. Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini, dengan melihat kontribusi yang diberikannya kepada tujuan organisasi. Berikut proses dari anggaran berbasis nol atau zero base budgeting. Membagi semua operasi dari organisasi ke dalam unit-unit keputusan atau decision package. Yang kedua, dasar untuk pembagiannya yaitu aktivitas secara fisik. Yang ketiga, memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau menggunakan pertimbangan politis. Yang terakhir, menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi. Di sini ada keuntungan pendekatan ZBB. Yang pertama, organisasi membuat review secara tahunan dari semua program, aktivitas, dan pengeluaran. Yang kedua, menghemat biaya dengan mengidentifikasi dan menghilangkan program yang sudah tidak diperlukan. Yang ketiga, memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan. Yang keempat, mendorong pencarian cara baru untuk menyediakan jasa dan mencapai tujuan organisasi. Yang kelima,
meningkatkan kemampuan manajemen untuk merencanakan dan mengevaluasi. Yang keenam atau yang terakhir, memberikan justifikasi yang lebih baik untuk penyediaan anggaran. Selanjutnya, kelemahan pendekatan ZBB. Yang pertama, memerlukan banyak sumber daya. Yang kedua, sulit mendapatkan data yang diperlukan dan faktor-faktor lain seperti pemerintah telah memutuskan secara resmi untuk tetap menyediakan sejumlah tertentu dari anggaran untuk jasa tertentu. Dengan pendekatan ZBB, organisasi membuat sebuah paket atau unit keputusan atau yang bisa disebut decision package yang berisi beberapa alternatif keputusan, yaitu yang pertama, tujuan aktivitas tersebut dinyatakan dengan suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan alternatif tersebut ditolak. Yang ketiga, konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. Dan yang terakhir, input, kuantitas, atau unit layanan yang disediakan atau output, dan hasil outcome pada berbagai tingkat pendanaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.